Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, berjumpa kembali dalam Ustadz Aris Wibowo Channel. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, kembali kita akan melanjutkan kajian kita. Yang kali ini kita akan membahas hadis ke-17 nomor 133 dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu tentang balasan kebaikan dikala kita mengalami uzur atau sakit atau dalam perjalanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya bersabda, an Abi Musa radhiyallahu anhu, idza maridal abadu au safara kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Artinya, jika seorang hamba sakit atau melakukan safar, perjalanan jauh, maka dicatat baginya pahala sebagaimana kebiasaan dia ketika mukim dan ketika dia sehat. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini yang pertama merupakan nikmatun azimah, nikmat yang besar, karunia yang besar, anugerah yang besar dari Allah yang maha pemurah, yang maha pengasih, yang memudahkan setiap hambanya, walaupun dalam keadaan yang uzur, dalam keadaan sakit, atau dalam safar, dia punya niat kebaikan melakukan amalan yang seperti biasa dilakukan, maka dicatatlah amalan tersebut seperti dia dalam keadaan sehat atau dalam keadaan tidak safar. Yang kedua, hadis ini berkaitan dengan kebiasaan atau rutinitas seorang hamba dalam melakukan kebaikan. Artinya, ketika seseorang muslim senantiasa menjaga amal-amal ibadahnya hariannya, maka ketika dia mengalami sakit atau safar dan ada niat melakukan kebaikan seperti biasanya, maka tercatat sebagai amal, halnya dia tidak sakit atau tidak dalam keadaan safar. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa inqal. Artinya, amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amalan yang kontinu walaupun jumlahnya sedikit. Hadis Bukhari. Inti dari pembahasan hadis ini pentingnya beramal rutin, kontinu, karena saat kita ada uzur beramal tetap dicatat sebagaimana kita melakukannya secara rutin. Maka sahabatku, sesuatu yang rutin itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting dalam diri kita. Walaupun sedikit, walaupun kecil, tetapi dilakukan secara rutinitas, rutin, istimroriyah, kontinu, maka itu akan bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, karena kita adalah bagian dari generasi-generasi dakwah yang senantiasa menyampaikan kebaikan, maka jadilah rutinitas kita selalu dalam kegiatan dakwah. Jadikanlah dakwah itu sebagai nafas kehidupan kita. Maka sebagai seorang mukmin, nahnu du'at qabla kulli syai'. Kita sebelum segalanya sesuatu terjadi, kita adalah da'i. Kami adalah da'i sebelum segala sesuatunya terjadi dalam diri kita. Dakwah ilallah, dakwah menyeru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus memahami apa itu keutamaan dakwah. Maka keutamaan dakwah yang pertama adalah muhimmatur rasul, tugas utama para nabi dan rasul. Ketika kita bisa melakukan dakwah sekecil apapun, mengajak kebaikan sekecil apapun, maka kita telah mengemban tugas utama para nabi dan rasul. Ketika kita sakit atau terhalang karena hujan dan lain atau safar, tapi karena rutin kita berdakwah, maka ketika kita ada halangan berniat untuk berdakwah, mengisi taklim, maka pahalanya sama seperti kita mengisi taklim pada hari-hari biasa atau tidak ada uzur. Yang kedua, keutamaan berdakwah yang kita harus pahami adalah ahsanul a'mal. Dakwah adalah sebaik-baiknya amal atau amal yang terbaik. Dalam Al-Quran surat Fussilat
33, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Artinya, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang berdakwah menyeru kepada Allah mengerjakan amal soleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri. Karena dakwah adalah amal yang terbaik, maka tidak ada kata lain kecuali kita mulai dari hari ini, dari yang terkecil, ayolah kegiatan kita bernafaskan dakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, keutamaan dakwah adalah al-husulu a'la al-ajri al-azim. Maka seorang dai akan memperoleh balasan yang besar dan berlipat ganda. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Fawallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan khairul laka min ayyakuna laka humrun na'am." Artinya, demi Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala menunjuki seorang dengan dakwahmu, maka itu lebih baik bagimu dari unta merah. Hadis riwayat Bukhari. Artinya, ketika kita mengajak seseorang untuk berdakwah menuju hidayah Allah, maka pemberian dari Allah luar biasa, yaitu unta yang sangat mahal, unta yang sangat bagus, yaitu unta merah. Dalam hadis lain juga dikatakan khairud dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan seisinya. Maka sahabatku, tidak ada kata lain, maka kita harus berdakwah mulai dari hari ini, dari yang kecil. Yang terakhir, keutamaan berdakwah adalah an-najatu minal azab, menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita mau selamat, keluarga kita, anak-anak kita, generasi kita, maka mulai dari ini kita menyeru kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita rutin berdakwah, maka amal-amal itu menjadi sebuah rutinitas dalam kehidupan kita. Apabila kita sakit, apabila kita terhalang sesuatu yang uzur, ada niat seperti biasa, maka insya Allah, demi Allah, itu akan tercatat seperti amal biasa yang kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat buat kita semua. Sahabatku, kita berjumpa lagi pada kesempatan yang lain. Sahabatku, jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.